Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wabarakatuh. wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi yang saya hormati rekan-rekan pengurus cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Jalul Ansor Banyuwangi, yang saya hormati segenap kru yang bertugas pada hari ini di acara Qobun Salim, dan yang saya hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Musholin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik serta inayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka di acara Qobun Salim dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim Yang kita nantikan besok syafaatnya di yaumil kiamat. Pemirsa NDV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusrifar Yunus, saya di sini sebagai host di acara Qobun Salim. Tentunya saya di sini bukan hanya sendirian saja. Saya di sini ditemani oleh salah satu dari 100 dai di MDS Jalul Ansor Banyuwangi, yaitu Ustadz Musholin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wih, semeringah sekali Ustadz. Hidup memang harus santai. Oh, gitu ya. Okay. Ya, tagline-nya hidup memang harus santai gitu ya. Oke, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya di sini bersama Ustadz Musholin ya akan membawakan tema yaitu fatwa nasihat-nasihat Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Betul. Emang apa saja sih Ustadz nasihat-nasihat dari Umar bin Khattab itu ya? Banyak sebenarnya. Nanti insya Allah akan saya jabarkan nasihat-nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Okay. Ya. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pemirsa NTV dimanapun Anda berada yang masih mengikuti channel Qobun Salim pada hari ini yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh kru NTV mudah-mudahan masih diberikan oleh kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kepada host pada hari ini atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan waktu ini bisa saya pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Amin, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada hari ini masih memberikan kita rahmat dan hidayah, terutama memberikan kenikmatan sehat sehingga saya pribadi bisa hadir di studio NTV dalam acara Qobun Salim. Mudah-mudahan kehadiran saya terutama pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu mengentas kita semua dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang di studio maupun yang ada di rumah masing-masing sambil menyaksikan, sambil minum kopi, sambil menyaksikan tayangan NTV di acara Qobun Salim, saya akan sedikit mengupas nasihat-nasihat dari Khulafaur Rasyidin, khususnya nasihat dari Khalifah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena nasihat ini sangatlah penting bagi kita.
untuk kita buat rujukan atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayyidina Umar pernah berfatwa demikian dalam sebuah kitab karangan Imam Nawawi, insyaallah kalau saya tidak lupa, dalam kitab Nasuhul Ibad. Kalau kitab kuning itu insyaallah di halaman 39 atau 38, sekitar itulah. Sayyidina Umar pernah berkata, "Ra'aitu jami'al akhlaq, falam ara khalilan afdalu min hifdzil lisan." Kata Sayyidina Umar, aku telah melihat banyak sekali teman, saudara. Tapi kalau al-akhlaq maknanya sebenarnya kekasih. Tapi di situ ditafsiri al-asdiqa. Banyak sekali aku telah melihat teman atau saudara. Falam ara khalilan afdalu min hifdzil lisan. Akan tetapi aku belum pernah melihat teman atau saudara yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling afdal, yang mampu menjaga lisannya. Karena apa? Ya kita mari berpikir secara logika yang ringan-ringan saja. Lisan ini adalah sentral yang sangat penting dalam kehidupan kita. Benar. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengontrol lisan kita, gara-gara lisan yang mungil ini bisa bikin berabe. Bisa bikin ruwet, bikin berabe. Dalam masyarakat, dalam berumah tangga, dalam bernegara. Pokoknya seluruh kehidupan kita di dunia ini, kalau kita tidak mampu untuk mengontrol lisan kita, ini luar biasa, bahayanya yang luar biasa. Lebih tajam dari pedang. Bener. Kalau pedang sih habis diasah, dibacokin putus, udah putus. Kalau mulut ini bahkan ada peribahasa lidah sepanjang-panjangnya kabel sepanjang-panjangnya kabel itu masih lebih panjangan mulut gitu ya. Dan ini pun bahayanya Gus ya, masalah mulut bukan cuma bagi orang awam saja. Oh gitu ya? Iya. Karena apa? Bagi orang yang tidak bisa menjaga mulut, baik itu orang awam, yang punya jabatan, bahkan ustadz, kiai, siapa saja yang tidak mampu menjaga lisannya akan fatal akibatnya. Benar-benar. Akan fatal akibatnya. Benar. Karena apa? Karena lisan, ketika kita tidak bisa mengontrol lisan, ini yang tertawa adalah setan. Yang tertawa adalah setan. Karena apa? Terus setan ini mengompor-ngomporin terus gitu loh. Kayak kalau selalu di-backing selalu di-backing oleh setan gitu. Makanya bahaya sekali. Kalau orang awam sih, kalau setan yang ngompor-ngomporin paling setannya masih kerucu-kerucu. Gitu ya masih. Nanti kalau setingkatannya lagi yang dibilang orang ustadz kata, ini setannya pun lebih tinggi lagi. Apalagi kiai, ulama, apalagi dia kayak semacam ini, tambah tinggi. Semuanya, nggak terkecuali. Semua umat Rasulullah, godaan untuk lisan ini harus benar-benar dijaga dengan semaksimal mungkin. Makanya Sayyidina Umar kan mewanti-wanti, dalam arti mewanti-wanti kepada kita agar kita mampu menjaga lisan kita ini dengan semaksimal mungkin. Benar, bahayanya sangat bahaya sekali. Apalagi kita lihat, bukan akhir-akhir ini hanya, sebenarnya sudah dari dulu. Ya, sekarang banyak sekali fenomena manusia dengan mudah mengfitnah, mencaci maki, mengobrol aib orang lain. Iya, kalau mulutnya nggak seberapa. Kalau cuma mulut saja. Sekarang yang bahaya adalah lisan yang dipandu oleh setannya berupa alat teknologi kayak HP, media sosial. Ini bahaya sekali. Ya kalau cuma kita ngomong dikit aja tanpa di media sosial, mungkin ya sebatas itu, berapa bulan sudah lupa. Tapi kalau kita salah mengucapkan lisan kita, memfitnah orang, atau menyebarkan aib orang lewat lisan yang berupa media sosial, ini yang bahaya. Sampai kapanpun, bahkan mungkin kita sudah meninggal pun, tidak akan pernah media sosial itu
hilang. Gitu hilang. loh. Bener-bener. Iya. Berarti salah satunya nasihat-nasihat dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab itu menjaga lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan gitu. Iya, Itu masih betul. banyak lagi. Oh, masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ahmad Yusli Yunus sebagai host di acara Qabrun Salim. Ini tadi kita sama Ustadz Mustolin sudah membahas salah satu nasihat dari Umar bin Khattab, ya. Salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, yaitu tentang menjaga lisan. Menjaga lisan. Yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua begini, Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, nasihat yang kedua, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mampu menjaga lisan. Ya. Yang kedua, ra'aitu jami'al mal, katanya. Ra'aitu jami'al mal, falam ara malan afdalu minal qanaah. Kata Sayyidina Umar, aku telah melihat banyak sekali harta benda. Kalau mal diartikan harta benda. Iya. Falam ara malan afdalu minal qanaah. Tapi aku belum pernah melihat harta yang paling mulia, yang paling utama adalah qanaah. Mau menerima dengan ikhlas apa yang sudah diberikan oleh Allah, dia terima dengan ikhlas apa itu yang diberikan oleh Allah. Tapi kan kadang-kadang sekarang fenomenanya, seseorang itu kalau sudah mendapatkan harta, kadang isinya kan kurang. Iya. Nah, itu loh. Makanya sifat qanaahnya Hilang. dikalahkan. Iya, hilang dikalahkan dengan sifat kurang aja. Padahal Allah memberikan rezeki kepada kita, itu kan tidak kurang-kurang. Apapun yang diminta oleh hambanya, apapun yang diminta oleh manusia, pasti Allah berikan. Asalkan manusia tersebut mau berikhtiar, mencari atau menjemput rezeki yang telah Allah berikan. Tapi sehebat-hebat apapun, sebanyak-banyak apapun harta yang kita miliki, kekayaan kita miliki, kalau kita tumpang dengan sifat qanaah yang kita miliki, tetap saja kurang. Kadang kita punya motor satu, masih pengen punya motor dua. Nah, kedua, udah punya motor dua, pengen beli mobil. Pengen mobil. Ada Avanza merek baru, beli lagi Avanza baru. Ada tetangganya beli Innova, Avanzanya dijual, pengen beli Innova. Nah, ada tetangganya bisa bangun rumah satu tingkat, bagus dengan model-model yang sekarang, dia pengen lebih besar lagi, 2 tingkat dan seterusnya. Itulah sifat manusia. Ya. Serba kurang. Lah, makanya Sayyidina Umar memperingatkan kepada kita, aku telah melihat banyak harta benda, tapi aku belum pernah melihat harta benda yang lebih utama selain qanaah. Sifat menerima apa adanya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita qanaah ini terus serta-merta malas. Ya, malas dalam arti nggak mau usaha untuk mencari harta. Enggak, yang dimaksud qanaah itu kita diberikan oleh Allah atau dapat rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Sebatas itu kita terima dengan ikhlas, ini adalah pemberian Allah. Jadi kita kalau bahasa orang Jawa bilang nyambut gawe gak ngoyo-ngoyo nguber-nguber kayak gak ono makanya sangat penting sekali sifat qanaah yang harus kita tancapkan dalam diri kita. Karena apa? Agar setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan, biar kita ini bisa bisa menakar apa yang tadi diberikan oleh Allah ini, kita tancapkan dalam hati kita, oh ini adalah pemberian oleh Allah, apapun bentuk dan rupanya harus saya terima dengan lapang dada dan ikhlas. Makanya soalnya apa ya, tadi saya bilangin, kalau kita tidak mempunyai atau tidak menjaga diri kita dengan sifat qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, nanti malah afatnya atau bahayanya akan menerpa diri kita sendiri, gitu. Karena apa? Yang namanya orang serba kurang, memaksa diri kita. Kata biasanya sudah bekerja, katakan kita bekerja 1 hari umpamanya
porsi kita digaji 100.000, ya 100.000. Kalau kita sudah merasa bersyukur dan menerima ini pemberian Allah, ternyata rezekiku diberikan Allah 100.000, hati dingin, adem, santai ya. Berarti ini alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Satu hari ini aku sudah diberikan 100.000. Tapi kalau kita masih punya sifat kurang menerima, digaji 100.000, bagaimana caranya saya ini bisa tambah jadi 1 juta? Jadi 1 juta. Nah, kalau kita kadar keimanan kita lemah, otomatis yang timbul di pikiran kita kan bagaimana caranya saya dapat uang 1 juta dengan jalan apapun, yang penting saya dapat uang 1 juta. Nah, akhirnya menyimpang. Akhirnya dia cari jalan yang tidak diridhoi Allah, kan gitu. Iya, Nggak tahu apa itu ambil barangnya bosnya atau dengan cara bagaimana. Kalau mungkin dia punya jabatan yang lumayan, mungkin lewat polpennya dan sebagainya. Lah itu loh, makanya karena apa? Karena sifat qanaahnya kurang terjaga dalam diri manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, Sayyidina Umar memberikan fatwa begini. Ra'aitu jami'al libas. Ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdalu minal wara. Aku telah melihat banyak sekali pakaian, akan tetapi aku belum pernah melihat pakaian yang paling utama adalah warok wirai. Secara tidak langsung adalah kesederhanaan. Kesederhanaan. Dalam kehidupan kita di alam dunia ini, siapa sih yang kita tidak ingin hidup glamor, gitu kan? Wow. Karena kan memang sudah kita hidup di masa ini memang masa glamor. Masa sekarang nggak bisa kita samakan dengan masa waktu dulu kita masih kecil kan. Tapi kalau kita masih bisa untuk hidup lebih sederhana, insya Allah satu manfaatnya karena kesederhanaan kita akan lebih mudah atau banyak yang lebih menyukai kita karena kesederhanaan kita, tidak menunjukkan sifat sombong kita. Walaupun umpamanya kita ini hidup serba lebih, maksudnya harta kita punya, semuanya kita punya. Tapi kan nggak seharusnya hal semacam itu menjadikan kita sombong karena kelebihan yang kita punya. Gitu kan. Kalau kita bisa hidup sederhana, walaupun harta kita yang kita miliki itu banyak, kita bisa lebih rileks. Kita kembalikan, ini semuanya yang harta yang saya miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini titipan. Kalau sesuatu yang dititipkan otomatis akan diminta kembali oleh yang menitipkan, kan gitu. Iya. Lah, kembali lagi. Kembali lagi kepada yang menitipkan barang tersebut. Tapi kalau kita tidak punya pikiran semacam itu, ini malah susah, gitu kan. Iya. Makanya Sayyidina Umar memberikan nasihat semacam itu agar kita bisa hidup sederhana, menggambarkan kita punya pakaian yang lebih utama adalah sederhana. Umpama ini, kita punya pakaian bagus, bukan berarti kita beli pakaian bagus terus kok nggak kita pakai, enggak, gitu kan. Jadi cara memakainya pun, umpamanya berupa pakaian harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemana kita acaranya, umpamanya acara ke hal-hal kumpulan sama orang-orang, masa kita mau pakai pakaian yang kemelas pakaian lah, maksudnya hidup sederhana ya dimaksimalkan dari keseluruhan. Sederhananya bukan cuma dari pakaian saja, semuanya diusahakan dalam hidup kita ini untuk selalu hidup sederhana. Jaga gitu. Terus Ustaz, tadi kan yang kedua qanaah, terus yang ketiga ini pakaian ya. Iya. Nah, apakah ada nasihatnya Umar bin Khattab ini dikhususkan untuk pakaian yang kayak di Mekah gitu kan? Enggak. Kalau masalah pakaian itu sebenarnya nggak harus dikhususkan seperti yang di Mekah, enggak. Soalnya kalau masalah pakaian ini kan kita harus melihat dari kita di mana kita hidup, menyesuaikan adat dan istiadat di mana kita hidup. Berarti kalau kita kan kemarin-kemarin itu yang viral kan pakainya harus gini, nggak boleh sarungan, sebagainya. Itu nggak harus ya? Nggak harus, soalnya
budaya satu tempat dengan budaya yang lainnya itu nggak sama. Iya. Gitu kan. Nggih, siap Ustaz, matur nuwun atas pengertiannya. Iya. Habis ini kita kupas lagi Iya. dengan nasihat-nasihat yang selanjutnya setelah Iya. pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuslifar di acara Kebun Salim pada hari ini. Saya hari ini masih bersama dengan Ustadz Mussolin. Ya. Ya. Beliau ini umurnya sudah menginjak ke Suriah atau Tanfidyah, tapi beliau nggak mau gitu ya. Masih tetap aja di jalur Ansor. Kenapa sih? Iya. Usia boleh tua, tapi Jiwa masih muda. harus Ansor gitu. Masih muda. harus muda gitu ya. Oke Ustaz, tadi jenengan masih membahas tentang apa nasihat-nasihat yang Ya. ketiga dari Umar bin Khattab, yaitu tentang Kesederhanaan. kesederhanaan. Ya. Dan kesederhanaan ini apa dilihat dari baju aja atau dari mananya gitu? Enggak. Oh ya. Sebenarnya kalau kesederhanaan, hidup sederhana itu umum, bukan cuma dari segi baju saja. Oke. Cuma Sayyidina Umar menggambarkan di situ adalah libas. Kenapa kok baju? Iya. Ini mencontohkan sebagai isbat itu biar lebih mudah lah kita untuk menafsir tersebut. Karena apa? Iya. Karena kebanyakan manusia yang dilihat untuk sederhananya manusia itu kan dari segi luarnya yang sering dipakai adalah baju. Makanya kan gitu. biar bisa memandang, Dari orang casingnya gitu casingnya ya. dilihat tuh. Tapi sebenarnya bukan cuma baju saja untuk hidup sederhana itu. Iya. Dari seluruh kehidupan kita baik dalam keduniaan, dalam sisi yang lain semuanya kita dianjurkan untuk sederhana. Iya. Baik di rumah, segi makanan Iya. dan sebagainya. Iya. Itu pun dianjurkan untuk hidup sederhana. Karena apa? Kalau kita mau contoh kecil saja manfaat dari kita hidup sederhana, umpamanya dari segi makanan. Oke. Kita hidup sederhana, lauk pauk apa adanya, yang penting kan sehat dan bergizi. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat dari segi sederhana, lauk pauk yang kita makan bukan yang harus mewah. Karena kalau mewah tapi tidak bergizi, nggak ada gunanya. Nah, yang sederhana tapi bergizi, manfaatnya banyak kepada tubuh kita, kan gitu. Contoh kecil, umpamanya ikan, sapi, Iya. bistik dan lain sebagainya. Ini kan kelihatan mewah. Iya. Wow, Gitu. wow. Tapi kalau seandainya kita terus mengkonsumsi makanan ini, bahayanya pada diri Darah kita. tinggi. Darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Kalau yang sederhana, walaupun kita makannya lauk pauknya tempe sama tahu dipadu dengan sayuran dan sebagainya, ini malah proteinnya tinggi, sehat untuk badan lebih kuat. Lebih kuat. Makanya kan untuk sederhananya bukan cuma dari segi pakaian, semuanya saja. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tadi yang saya bilang, kita punya harta, punya mamanya mobil, punya apalagi pesawat kita punya. Tapi nggak harus kita tiap hari kita tunjukkan kemana-mana kita pakai mobil, mamanya ke tetangga yang jaraknya cuma 100 meter kita pakai mobil, kan enggak lucu lah. Makanya yang sederhana itu kompleks, banyak, maksudnya umum, menyeluruh dalam kehidupan kita ini, baik aktivitas apapun kita usahakan untuk hidup sederhana. Saya dulu punya contoh, gini, ada contoh, saya punya tetangga ini, di Gresik. Itu saya punya tetangga, maaf nggak apa-apa ini saya sebutkan namanya, nggak apa-apa, karena mungkin bisa sebagai motivasi lah kepada pemirsa. Bukan kok saya mengunggulkan beliaunya, enggak, tapi memang faktanya demikian. Bisa sebagai motivasi, bisa kita contoh bagi kita yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah. Namanya Pak Haji Rois. Nah, di Gresik itu saya punya tetangga Pak Haji Rois, orangnya kaya. Di daerah saya terkenal, orang kaya lah Pak. Nah, pengusaha lah, sukses. Pengusaha sukses. Beliau pun punya travel umroh dan haji, punya usahanya dari di pertambangan itu, ditambah itu sampai ke Kalimantan, Sumatera. Pokoknya usaha sukses lah.
Lah, yang bikin terenyuh hati saya, dia semuanya serba ada, mobil pun, aduh, nggak kehitungnya. Tapi kalau kemana-mana, pasti tetap pakai motor butut. Ke pasar, yang agak jauh pun tetap pakai motor butut. Gitu loh. Itu kalau pakai mobil pun, kalau mungkin keluar kota atau keluar ke Gresik, Ya. itu baru dia pakai mobil. Kalau Kemana-mana pakai jauh-jauh ya. butut, pakainya pun sederhana, nggak menunjukkan ini pakaian mewah yang harganya mahal, enggak. Gitu loh. Ya, begitulah keadaannya. Nah, itu sempat juga pernah saya, ya namanya tetangga juga, bapak saya itu kan memang dekat dengan beliaunya. Iya. Nah, suatu saat saya itu juga pernah, pada waktu itu, waktu saya masih muda kan, masih di Gresik itu, saya sempat sowan ke rumah beliaunya. Cuma intinya begini, wong ini semuanya titipan kok, gitu. Ini semuanya titipan. Apa yang harus saya banggakan? Kalau titipan diambil sama orang yang nitipin, Selesai. apa yang bisa saya perbuat? Nah, gitu, apa yang bisa saya perbuat? Berarti simpel saja, dia itu menyimpulkan hidupnya itu simpel aja. Ini semuanya titipan, kok apa yang saya banggakan? Seperti Kalau orang sudah, parkir. iya, ya. kalau sudah diambil lagi sama yang nitipin, ya udah, Iya. wassalam kan gitu. Bener. Nah, makanya hidup sederhana itu bukan berarti hina, kita enggak. Nah, bahkan kalau kita mau bisa hidup sederhana, bahkan akan meningkatkan atau menjunjung tinggi derajat kita di mata makhluk, bahkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kesederhanaan kita, gitu kan. Mulia di masyarakat. Oh, mulia. Iya. Mulia di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita mau hidup sederhana. Jadi kayak hidupnya yang sederhana gitu ya. Iya, kayak hidupnya Gak sederhana. usah yang berglamor. Enggak penting. Enggak penting glamor. Perlu. Yang enggak penting. Enggak penting. Soalnya kan yang penting kan gini, hidup itu ketika apa aktivitas yang kita lakukan, kita mampu walaupun tanpa hal-hal yang mewah dan sebagainya, gitu kan. Segala hal dapat kita lakukan, kita capai, yang pada intinya tidak sampai melupakan kepada apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kalau kita punya hal yang mewah, tapi ternyata kemewahan itu bisa melupakan kita kepada Allah? Nggak ada hasilnya. Nah, siap. Kita punya yang sederhana, bahkan mungkin dianggap orang itu rendah, tapi ternyata kesederhanaan yang kita miliki mampu mengantarkan kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Siap. Terus Ustaz, itu tadi kan salah satu nasihatnya Umar bin Khattab. Ketiga ya? Tiga nasihat Umar bin Khattab. Yang pertama tadi menjaga lisan, kedua itu qanaah, yang ketiga itu hidup sederhana atau gaya hidupnya yang sederhana. Terus yang keempat ini apa? Yang keempat ini. Yang keempat, ra'aitu jami'al at'imah. Falam ara ta'aman alladzati minas sabri. Kata Sayyidina Umar, nasihatnya yang keempat, aku telah melihat banyak sekali makanan. Akan tetapi aku belum pernah melihat makanan yang lezat, yang nikmat, senikmat sabar. Oh, sabar itu makanan. Senikmat sabar. Kenapa Sayyidina Umar kok menisbatkan makanan sebagai sabar? Gini. Iya. Kalau dalam diri kita, manusia, otomatis manusia itu untuk menambah kekuatan dan lain sebagainya, kan butuh asupan makan. Butuh kekuatan. Nah, butuh kekuatan. Nah, kekuatan itu bisa dari nasi, bisa dari jagung dan sebagainya, makanan yang ada. Nah, pada diri manusia, otomatis itu kan zahir, tubuh manusia. Sedangkan kalau batin, itu yang jelas banyak terpaan yang terjadi pada diri kita, banyak terpaan, cobaan dan sebagainya masuk dalam diri kita. Otomatis ya kita harus punya rasa kesabaran yang tinggi. Seperti kita sudah jelas harus sabar melakukan perintah Allah dan juga larangan Allah. Ini yang jelaskan hal sesuatu yang masuk dalam diri kita yang harus kita lakukan. Ibarat ini adalah asumsi makanan batinnya yang harus kita lakukan atas perintah Allah
atau juga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini butuh kesabaran yang luar biasa. Gitu loh. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita nggak punya kesabaran luar biasa, otomatis kita mutung tengah jalan. Ngapain saya sholatnya? Lah, Iya, berarti kan benar, kita benar, nggak punya benar. kesabaran. Mamanya kamu jangan sampai mencuri, kamu jangan sampai berzina, kamu jangan sampai begini. Ngapain? Nah, ngapain lah? Berarti kan kita nggak punya rasa kesabaran untuk melakukan apa yang sudah, meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah gitu loh. Makanya kesabaran ini seperti asupan makanan sebenarnya. Ngapain aku sholat? Nah, Megawe aja oleh 50.000. gitu. Makanya penting. Makan sabar ini Nutuk luar biasa. neburu. Dan sabar ini bukan cuma dari segi perintah Allah Subhanahu wa saja. Iya. Jadi ada sabar dari kalangan dari berbagai macam sisi kehidupan kita di dunia yang hidup seserawangan dengan sesama manusia. Sia-sia. Itu Nggih. Nggih, Ustaz. Matur nuwun atas kupasan atau penjelasan ini tadi. Habis ini kita lanjutkan ya. Bisa lanjutkan tentang nasihat-nasihat dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yusli Fardi acara Kebun Salim. Saya kali ini masih bersama Ustadz Musolin. Kayaknya betah Ustadz Musolin ini di Jalur Ansor ya. Udah ngopeni jenengan, Yus. Harus ini. Harus. Harus betah. Harus betah di NU terutama di Jalur Ansor harus betah. Harus. Ya, jenengan kan pawange langit. Iya, Ustadz. Ya. Tadi jenengan sudah membahas salah satu sabar gitu, Ustadz. Ya. Saya belum puas dengan sabar ini Ya. harus pribadi. Tadi kan jenengan membahas dengan kalau kerja kita harus sabar. Kalau sabar itu sama halnya dengan makanan, Ya. sama dengan asupan-asupan yang Ya. kita makan itu maksudnya pribadi. Ustadz? Gini. Soalnya kan dalam kehidupan kita di dunia, satu tadi saya sudah bilang, kita sabar atas apa yang sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu aturan yang berupa perintah dan juga aturan yang berupa larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Yang dilewatkan perintah tersebut lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar bukan cuma dari situ saja. Ada juga kita pun sabar yang sifatnya di duniawi ini kita hidup bersama masyarakat, kita hidup bersama keluarga, kita hidup bersama teman. Mesti banyak sekali godaan, cobaan dan sebagainya. Itu butuh nutrisi kesabaran yang luar biasa. Bener, Ustadz. Nah, Kalau kita hidup di masyarakat kan udah sabar ya. nah, Sabar hawa nafsu itu gimana? ya itu makanya. Itu makanya Sedangkan kita kan nafsunya harus ditimbui Iya. gitu loh kalau masyarakat. nafsu itu memang musuh yang sangat luar biasa. Iya. Musuh yang apa namanya? Yang sungguh dahsyat. Bahkan Rasul sendiri kan pernah bilang, Kalah sama kita ini setan. habis perang gitu kan. Kita ini habis perang yang luar biasa. Tapi masih ada lagi perang yang luar biasa selain perang ini. Padahal perang Badar itu sudah luar biasa. Ya. Setelah itu kan Nabi bilang sama sahabat, kita telah barusan menyelesaikan perang yang luar biasa sungguh dahsyat. Tapi masih ada lagi perang yang lebih dahsyat selain perang ini. Apa ya Rasulullah? Yaitu memerangi hawa nafsu kan gitu. Ya berarti Nah, sama. iya. Makanya untuk memerangi hawa nafsu ya memang dibutuhkan juga kesabaran. Dalam arti kita sabar itu melatih hawa nafsu kita. Oh, Itu iya. memang harus sabar. Terus bagaimana caranya? Ya ngaji. Nah gitu. Kalau nggak ngaji susah. Maksudnya ngaji kan kita ini biar tahu caranya bagaimana. Itu kan Iya, kita iya. mendekat kepada kiai, kepada Yes. guru dan sebagainya. Tapi kalau dalam apa namanya? Dalam Islam itu kan sebenarnya kalau kita benar-benar mau itu yang menjaga untuk bahasa ngeker hawa nafsu. Ya. Nah, itu ulama-ulama kita ada namanya ulama-ulama kita kan sekarang itu ada ya, apa namanya? Jamiyah Toreko. Nah, Jamiyah Toreko itu sebenarnya di situ isinya adalah untuk menjaga hawa nafsu. Dalam arti untuk mengeker, menjaga hawa nafsu sebenarnya dari situ. Iya. Karena apa? Isinya zikir,
Ngaji, dan sebagainya. membahas, ya. Sisinya kan zikir. Nah, zikir kan termasuk di situ Mendekatkan diri. untuk Kontak. mengekang hawa nafsu kita ini biar nggak berkeliaran kemana-mana. Gitu loh, Siap. di antaranya itu. Nah, untuk masuk ke sana pun memang dibutuhkan sabar yang luar biasa. Sabar ternyata berat. Oh, susah orang. Mempraktekannya saja kayak gimana? Kalau ngomong memang enak, gitu loh. Kalau ngomong memang enak. Mempraktekkan sehari-hari itu yang susah. Tapi Kan sabar kan. sesusah apapun kalau kita mau berusaha untuk belajar dan melatih, Pak, insya Allah bisa. Gitu loh. Pak, insya Allah bisa. Oh, apa aja nggak bisa kalau kita mau berusaha kan? Siap, leres. Makanya nasihat-nasihat dari Sayyidina Umar ini sungguh sangat telah mengena sekali pada diri kita, gitu kan. Yang tadi dari yang awal, secara kesimpulannya, ini sebenarnya masih ada satu, tapi saya simpan dulu aja nih, untuk season yang berikutnya. Biar semuanya pemirsa di rumah maupun di studio biar penasaran apa sih yang nomor 5. Nah, biar tetap di NTV ya. Biar tetap stay tune terus di NTV di acara Qalbun Salim. Yang penting intinya pada pertemuan hari ini, Gus ya. Nasihat-nasihat yang telah disampaikan atau yang diberikan oleh Sayyidina Umar yang harus kita camkan betul-betul dalam diri kita, dalam hati kita, dan juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama tadi, kita harus benar-benar mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai kita punya lisan yang mungil, nikmat pemberian Allah berupa lisan ini, kita pakai untuk hal-hal yang bikin gaduh, untuk hal-hal yang sering kita pakai untuk menfitnah, mencaci maki dan sebagainya. Umpamanya kok sampai terlanjur gimana, Tat? Ya kita cepat-cepat lah istighfar mohon ampun kepada Allah atas lisan kita yang keluar dengan sendirinya di luar jalur. Nah, itu kan tuh. Yang pertama kita jaga, mari bersama-sama untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yang baik di rumah dimanapun Anda, mari bersama-sama. Saya jenengan semua, mari berusaha menjaga lisan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Manfaat dari menjaga lisan, nikmat dari menjaga lisan sangat luar biasa akan kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia. Siap, benar Ustaz. Terus yang kedua, tadi ringkasan yang kedua kita adalah dianjurkan untuk qanaah, punya jiwa yang qanaah, menerima semua apa yang telah berikan Allah kepada kita. Sedikit kita syukuri, banyak lebih kita syukuri. Itulah pemberian Allah kan itu. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu sudah diatur oleh Allah, sudah skenario Allah, kita pun harus menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Yang ketiga, kita harus wirai atau dalam arti kesederhanaan. Memang hidup di dunia ini apa sih yang kita banggakan, gitu kan? Harta pun sebenarnya bukan milik kita sendiri. Harta cuma titipan, yang kita miliki semua titipan, semuanya masya Allah itu akan sirna, akan punah. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Hidupnya harus harus sederhana, apa adanya, walaupun kita punya, tapi jangan sampai kepunyaan kita ini sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini kita apapun cobaan, apapun kehidupan kita di dunia ini, baik berat ataupun susah dan sebagainya, kita harus berusaha untuk menjadi orang bersabar. Sabar dari semua apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, sabar untuk menjalani, sabar untuk menjadi apa yang dilarang oleh Allah, sabar untuk hidup bersama makhluk di dunia, baik itu tetangga, saudara, istri, masyarakat, pokok seluruh dalam kehidupan kita di dunia, kita berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Sedikit demi sedikit kita tata hati kita, insya Allah kita akan bisa. Amin. Yang kelima, tunggu besok kita berjumpa lagi di season yang sama di Qalbun Salim NTV. Siap Ustadz, matur nuwun atas kupasan-kupasan nasihat-nasihat dari Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab. Namun terhubung kita terbatasnya waktu di sini. Betul. Nanti yang kelima kita gabung di season yang berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa NTV, karena kita insya Allah season-season berikutnya akan dibahas oleh Ustadz Mustolin dari nasihat-nasihat Umar Khulafaur Rasyidin. Ini masih sahabat Umar, Pak. Insya Allah nanti ada sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, Utsman,
Masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak Masih Ustaz. banyak. Bersambung lah. Bersambung. Bersambung. Ya, bersambung. Oke. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yuslifa Yunus dan Saya Musolin. Ustadz Musolin pamit undur diri ya. Bila mana ada salah kata atau perbuatan atau menyinggung pemirsa yang ada di rumah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.